Ya Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Yesus mendoakan musuhnya seperti dulu dia pernah memerintahkan para murid untuk berdoa bagi musuh. Inilah yang dibutuhkan dunia. Orang-orang yang mempunyai semangat tidak membalas dendam, tetapi mempunyai semangat mengampuni, mempunyai semangat berdamai. Tapi itu sulit. Beberapa hari yang lalu saya mendengarkan siaran radio Katolik dari Amerika. Dalam wawancara radio itu, seorang bertanya kepada pastor yang mengasuh acara itu, Romo, apakah Romo pernah mendoakan orang yang membenci Romo dan menyusahkan Romo? Untungnya Romo itu dengan segera mengatakan, ya, saya sering mendoakan mereka dan berhari-hari. Inilah yang kita butuhkan. Dunia membutuhkan semangat ini agar terjadi perdamaian. Mari kita berdoa dalam pekan suci ini, semoga kita mempunyai sikap seperti itu dan supaya segala bentuk peperangan segera berakhir. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, semoga rahmat dan damai Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus beserta kita semua. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, sudah sejak awal masa Prapaskah kita mempersiapkan diri dengan usaha tobat dan karya amal. Hari ini kita semua berkumpul dan bersama seluruh umat Allah membuka peringatan misteri Paskah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu sengsara dan kebangkitannya. Untuk melaksanakan misteri itulah Yesus memasuki kota Yerusalem. Oleh karena itu, mari kita menyambut Dia dengan hikmat sambil mengenangkan peristiwa yang menyelamatkan itu. Dengan demikian kita berharap dapat memetik hasil salib suci, yaitu kebangkitan dan kehidupan. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, mulai hari ini sampai hari Paskah kita memasuki pekan suci, pekan yang mengenangkan hari-hari terakhir kehidupan Yesus di dunia ini untuk menyelamatkan kita. Yesus memulai rangkaian karya penyelamatannya itu dengan memasuki kota suci Yerusalem. Dia disebut sebagai penggenapan dari nubuat Zakaria pasal 9 ayat 9 sebagai raja yang lemah lembut atau raja yang rendah hati. Karena itu dia tidak naik kereta perang, tidak mengendarai kuda yang gagah perkasa, tetapi memilih naik keledai muda. Itulah lambang kelembutan, lambang kerendahan hati dari raja kita. Oleh karena itu, pada saat di mana dunia sering menggunakan kekerasan, di mana para penguasa sering menggunakan kekuatan untuk menindas yang lain, Yesus bisa menjadi teladan pemimpin yang baik, yang tidak menggunakan kekerasan, tetapi dengan rendah hati, rela mati di salib untuk menebus kita. Karena itu mari kita menyambut Kristus yang mengawali rentetan karya keselamatan itu dengan menyambutnya bersorak-sorai, menyanyi, memuliakan Raja kita, Raja rohani, bukan Raja duniawi. Mari kita bersama mengadakan perarakan sederhana ini. Dikala Yesus disambut di gerbang Yerusalem, umat pakai lautan dengan palma di tangan. Lihatlah Kristus Tuhanmu, Dialah penebusmu. Duka hati terhibur, hina celah terlebur. Maka lekaslah bersyukur, luhurkan namanya. Yerusalem, Yerusalem, lihatlah Rajamu, Hosana, terpujilah Kristus umat manusia. Yerusalem, Yerusalem, lihatlah Rajamu, Hosana, terpujilah Kristus umat manusia.
Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, sudah berapa ribu tahun manusia hidup di dunia? Sudah 2000 tahun manusia belajar menjadi manusia yang beradab. Tapi nyatanya, sampai detik ini juga umat manusia belum bisa sungguh-sungguh beradab. Konflik, kekerasan, dan peperangan masih terjadi. Ratusan ribu orang mati, menderita akibat perang. Manusia membalas kejahatan dengan kejahatan. Masih mending kalau manusia membalas yang jahat dengan kejahatan yang setara. Itu buruk, tetapi masih mending. Karena lebih buruk lagi, manusia membalas kejahatan sesama dengan lebih jahat lagi. Begitulah terus orang saling membalas dendam. Kejahatan dibalas dengan kejahatan. Dan akhirnya perang tidak berakhir. Hari ini bacaan Injil tentang kisah sengsara Yesus menurut Lukas mengajarkan banyak hal, tetapi perkenankan saya mengajak Anda melihat satu hal ini. Yesus mengajarkan kepada kita sikap terhadap musuh. Selama dia mengajar, dia memberitahu dan memerintahkan kepada para murid untuk mengasihi, bukan hanya mengasihi sesama, tetapi juga mengasihi musuh, dan mendoakan orang yang menganiaya murid-muridnya. Dia mengajarkan kalau orang menampar pipi kanan, berikan pipi kiri. Dia tidak mengajar, hanya mengajar. Omongannya bukan omong kosong, teori saja, tetapi dia mempraktekkannya. Tadi kita mendengar bagaimana Yesus menyembuhkan telinga yang terpotong oleh pedang muridnya dan menyembuhkan telinga orang itu. Yesus menyembuhkan telinga musuhnya yang menangkap dia. Ketika Pilatus dan Herodes bekerja sama untuk menghakimi Yesus, dua orang yang semula bermusuhan, gara-gara Yesus bisa berdamai. Luar biasa sekali karya Yesus, mendamaikan dua orang yang semula bermusuhan. Dan ketika dia disalib, dia mendoakan orang yang membunuhnya. Dia mendoakan mereka dengan mengatakan bahwa mereka itu tidak tahu apa yang mereka lakukan. Pada saat dia akan meninggal, Yesus berdoa untuk mereka, "Ya Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Yesus mendoakan musuhnya seperti dulu dia pernah memerintahkan para murid untuk berdoa bagi musuh. Inilah yang dibutuhkan dunia. Orang-orang yang mempunyai semangat tidak membalas dendam, tetapi mempunyai semangat mengampuni, mempunyai semangat berdamai. Tapi itu sulit. Beberapa hari yang lalu saya mendengarkan siaran radio Katolik dari Amerika. Dalam wawancara radio itu seorang bertanya kepada pastor yang mengasuh acara itu, "Romo, apakah Romo pernah mendoakan orang yang membenci Romo dan menyusahkan Romo?" Untungnya Romo itu dengan segera mengatakan, "Ya, saya sering mendoakan mereka dan berhari-hari." Inilah yang kita butuhkan. Dunia membutuhkan semangat ini agar terjadi perdamaian. Mari kita berdoa dalam pekan suci ini, semoga kita mempunyai sikap seperti itu, dan supaya segala bentuk peperangan segera berakhir. Tuhan memberkati. Marilah menyatakan misteri iman kita. Tuhan kami wartakan kebangkitan
firman-Mu kami muliakan hingga datang. Tuhan bersamamu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Saudara-saudari, pergilah. Misa sudah selesai. Syukur kepada Allah.